Alhamdulillah. Sudah sarapan semua teman-teman? Nah, gimana pengalaman dari kemarin sampai hari ini? Nyenengke nggak ikut outbound kayak gini? Pol nyenengke ya. Paling ngangen itu kegiatan seperti ini. Kita belajar tapi bisa sambil dolan ya kan. Nah, oke. Sudah kenal semua ya? Artis nggak ngerti ya. Oke, perkenalan dulu, nama saya Agustina Hermawati. Saya asli Demak, tepatnya di Desa Tangkis, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Untuk teman-teman yang mungkin punya saudara, punya teman area Guntur ya, bisa main atau mampir ke gubuk saya. Ya. Oke. Hah? Istana, amin ya. Oke, untuk status, kira-kira kalau bodinya seperti ini gimana? Gadis ya. Oke, saya ibu rumah tangga dari istri orang ya. Anak saya 3 ya. Alhamdulillah saya gabung NASA itu akhir bulan September 2017. Berarti sudah hampir 4 tahun ya. Alhamdulillah saya gabung di NASA. Waktu itu sebenarnya kalau mungkin dari Mas Wahyu, Mas Adi, Bu Sofi itu sebelumnya sudah pernah kenal produk NASA, ya kan? Tapi kalau saya itu sama sekali nggak tahu NASA dan tidak pernah mau tahu tentang NASA, ya karena background saya waktu itu saya seorang guru di salah satu sekolah dasar, ya kan? Dan saya jualan hijab, ya. Jadi kayak nggak pernah lihat Facebook gitu, ya udah nggak mau tahu. Nah waktu itu saya itu memang punya salah satu reseller yaitu upline saya Mbak Tari. Itu dia setiap hari posting produk terus ya. Karena dia setiap hari posting produk, pasti ya yang namanya emak-emak itu pasti juga pernah kepo atau pengen beli sebenarnya neng gitu. Nah waktu itu saya itu tertarik dengan salah satu produk dari Mbak Tari. Kira-kira produk apa yang saya sukai ya waktu itu? Bukan. Apa? Oh bukan. Ayla. Dengan tubuh saya yang memel seperti ini. Acai Plus ya, betul sekali ya. Waktu itu saya tanya Mbak, ada nggak sih produk langsing? Ada. Dijawabnya terus berapa Mbak harganya? 200.000. Padahal gaji saya dari ngajar di sekolah cuma 300.000 rupiah. Rek kon tuku produk regane 200.000. Emang Pak Bu? Emang di situ dia kan resellerku. Aku sok jaim lah, sok didit. Padahal ini rak didit ya kan. Ya wes Mbak, pesen ya. Bayarnya tapi nak pas tanggal 6. Nah, gitu. Akhirnya batinku ngene, Mbak, produknya inden. Dia kan bilang gitu. Inden apa Mbak? PO dulu gitu. Terus batin aku muga-muga apa ya Allah, update aku ya. Ternyata selang 3 minggu kemudian kayaknya produknya ready ya. Mbak, produknya ready, ini gimana? Ya udah dikirim aja Mbak, nah kayak gitu. Terus singkat cerita, saya pakai produk Acai Plus waktu itu turun 6 kilo. Dari yang awalnya BB saya 60, itu turun ke 54 waktu itu ya kan. Terus badannya kan ya 54 waktu itu. Nah dari situ karena saya sebagai emak-emak tanpa diminta promosi, kayak kita itu pergi ke tempat wisata atau makan ke rumah makan ngerasa gak enak, kita buat story nggak? Padahal kita nggak dapat gaji ya kan, kita itu pasti buat story. Alhamdulillah berasa langsing guys ya gitu. Terus karena reseller saya waktu itu sudah lumayan ya, itu pada kepo, Mbak pakai produk apa ya kan, pakai produk apa, karena banyak sekali sekarang mama itu yang badannya normalisasi ya kan. Akhirnya mereka pada kepo ya, dari kepo seperti itu. Saya waktu itu belum di prospek saya Mbak Tari, saya pesan, Mbak aku pesan produk ini 3 kalau nggak salah waktu itu. Terus dari situ Mbak Tari menyarankan saya untuk jadi member. Saya nggak mau karena saya tahu paling keuntungannya cuma 5 atau 10.000 gamen gitu. Sok tahu dan itu awalnya saya nggak mau. Terus setelah dikasih tahu, singkat cerita ya, dikasih tahu keuntungan Crystal Egg yang keuntungannya waktu itu 100.000. Nah dari situ saya mikir, kok satu produk keuntungannya 100.000? Bilangnya apa? Double. Apa sih? Mau produk siji badannya 100.000? Kan nggak masuk akal.
Yang itu memang saya dikasih lihat harga distributor sama harga konsumen. Oke, saya nggak pikir lama, langsung seketika saya transfer, ya kan, saya transfer ke Bunasa. Waktu itu kit B-nya juga dikirimnya dari Pak Umam. Udah, pokoknya saya transfer. Terus saya nggak ngomong dulu sama suami, ngomongnya itu setelah beliau sudah gabung, beliau pulang kerja tak omongin nih, ya mas ono produk toh sing badine 100.000. Rek bayangke nek aku iso dino iso dodolan 5. Ya padha karo aku gene sekolah kerja sasi no, orang sasi malah aku bilang gitu. Terus kayak sama aku jualan hijab kan keuntungannya paling 5.000 ya Kak ya. Itu sama kayak kita jualan hijab 20 piece, kita di situ cuma jualan 1 kristal ink. Jadi kayak kita ngomongnya ke 20 orang, kalau di NASA itu cuma ngomong ke 1 orang, ya kan? Nah, gitu. Jadi dari situ saya kalau prospek orang itu ngiming-ngimingnya ya itu kristal kilo mbak badine semene nganune semene. Jadi kayak ya udah itu tak jadikan alat untuk kita prospek ya. Di caranya biar aku tertarik ini ya udah aku ke prospeknya juga pakai cara seperti itu. Terus kemudian saya melihat Mbak Tari, Mbak Ermi itu kan upline saya. Mbak Ermi waktu itu ditinggal suaminya di Jepang, 4 bulan bisa jadi stokis, ya kan? Ada pertemuan, saya bilang sama suami, ikut KDI waktu itu nggak dibolehin, ya, karena pikirnya suami ya udah kamu tuh fokusnya ngajar aja, nanti kalau ada CPNS ikut, gitu, nggak usah yang muluk-muluk, kamu dapat penghasilan 10 juta ngapusi. Gitu. Aku juga terkadang yo ngapusi Mbak Ermi kan bojone ning Jepang, iso wae ditransfer 20 juta ngomongnya saka gone NASA, lagi ke gone NASA. Bisa dilakukan seperti itu. Masih nggak percaya. Nah, terus kemudian iya, ngeyel. Nah, terus sok tahu ngeyel, itu aku. Nah, terus kemudian Mbak Tari itu Mbak Ermi itu 4 bulan jadi stokis, Mbak Tari itu 7 bulan jadi stokis. Loh, Mbak Tari mau ngono kok iso ya jadi stokis ya. Ngono maksudnya ki ngono wae ki meneng. Nek ora dijawel iki ora ngomong ngono ya iso dadi stokis. Lah mosok aku guru ora iso dadi stokis. Dari situ bener. Omongannya Pak Ali. Jadi kita itu butuh motivasi. Kalau Mbak Ermi 4 bulan saja bisa jadi stokis, Mbak Tari sing menengan wae iso dadi stokis dalam jangka waktu 7 bulan. Kudune aku yo iso. Pakai mantra kesuksesan. Kalau orang lain bisa ya aku kudune iso. Udah aku gak mikir piye carane, gak mikir teknis. Pokoknya fokusnya aku kudu iso. Mbak Tari wis menengan we iso wis ngono ya. Jadi akhirnya aku wis prospek nurun kayak gitu. Terkadang itu dari pulang ngajar packing sendiri, prospek sendiri, home sharing terkadang seminggu itu bisa 8 kali. Jadi kayak pulang ngajar, terus kemudian kita home sharing, terus kemudian malamnya pulaan ke Pak Umam. Itu seperti itu terus ya. Terkadang bawa anak-anak sing cilik-cilik ya kan. Terus sebelnya karena waktu itu belum disupport sama suami. Itu kolaannya kan gue motor JL Mas. Biar JL untuk bawa, untuk pena. Tapi yang kosong. Nah ya, pakai motor JL, gue patang dus PGN. Anak tak sempat ke bujuku waktu itu nggak mau kalau PGN-nya ditaruh depan tuh nggak mau. Mana montore daripada bujuni. Ngarep tonya, ngarep. Urai soto ya nih kata nanti. Oh ya, kayak tak gelem. Ya, nek aku kudu nangis. Kan ya piye menang mungkin bojoku. Limited edition ya. Selama kembali. Jadi bawa 4 PGN kebayang ya. Anakku sing kanaya itu masih 2 tahun tak selempetke nang tengah, terus ketepet gue rasane koyo apa. Aku linggian ning nggon bengkel, Mbak. Itu kalau pas wayah panas enggak apa-apa. Pernah itu sekali berangkatnya habis maghrib, perjalanan dari rumah ke Penawangan itu 1,5 jam ya. 1,5 jam, terus pulangnya dari tempatnya Pak Omam itu jam 10 hujan. Delalah perjalanan dari Penawangan ke rumah itu hujan. Godong itu kan jalannya petang banget. Dan masih elek kan jalannya. Lah di situ hujan duberes go PGN anak kadang saking keselin tak cepet ndak mesake. Tak eken dhuwur PGN. Jadi aku bawanya kayak gini. Ngono iki bojoku ora terus, "Mah, gone ra ngarep ora." Malah sendal-sendal ke. Ya Allah. Iso numpakin aku ngarep. Gemes, Mbak. Segitunya suamiku ya. Dulu karangnya. Iya. Jadi terus semakin ke situ, saya itu semakin nggak tega sama anak-anak sing sering tak bawa kan.
Dia itu kalau pas tidur lelapan, nah itu kan wajahnya polos banget kalau pas tidur. Ayo, kalau aku terus-terusan kayak gini, semakin lama berarti aku memperlama prosesku untuk mendapatkan 10 juta per bulan. Akhirnya pokoknya wis piye carane, wis nabrak-nabrak wis ora urusan. Terkadang saya dari sekolahan itu karena saya satu sekolah sama bapak, saya bisa kong kali kong sama bapak. Jadi kalau waktunya nggak nyandak, kalau harus nunggu suami pulang kerja kolaan, itu kan kelamaan. Padahal ada jadwal homesharing, ada jadwal packing sembarangan kan. Saya jam 9 kong kali kong sama bapak, tak kayak tugas, bapak tak kon terusnya di kelasnya. Saya kolaan di tempatnya Pak Umar karena habis zuhur saya harus homesharing. Udah pokoknya bagi waktu wis ora urusan. Wis omah pateng kerana ora urusan. Pokoknya piye carane aku kudu ndang dadi stokis. Udah fokusnya di stokis. Jadi piye carane, udah enggak mikir perno ya. Terus apakah ada yang maido selain suami? Banyak ternyata. Bukan hanya suami, bapak ibu juga terkadang jari ini 10 juta per bulan. Jari ini dilongkas. Buatin nanti aku yang pengen pak. Aku semakin keprotok, semakin gede, semakin semoga amburadul. Nah, terus ternyata bukan hanya bapak ibu, ternyata tetangga, kakak ipar itu juga ada yang seperti ini. Ya, Dek Titin gayanya saya sok sibuk, sok pertemuan, sok acara keluarga ra tahu mangkat gayane. Atiku loro mbak sebenarnya. Tapi ya ya, sama seperti kata Pak Umar, kalau kita itu melihat kucingnya boleh apa sih sebenarnya kok bang pengeronor ini ya, orang-orang tuh nggak tahu apa tujuan kita. Yang mereka mau lihat itu adalah bukti nyata ya, bukti nyata kalau kita itu bisa sukses. Nah seperti itu. Nah itu aku nggak mau kelamaan, semakin lama semakin aku lama pula dibully ya kan, saya nggak mau, pokoknya saya mau memberikan bukti. Nah seperti itu. Jadi alhamdulillah saya gabung September 2017, saya goal manager Juni 2018, 9 bulan kemudian 11 bulan persis saya jadi stokis. Jadi nggak perlu waktu lama karena itu tadi mikirnya itu tadi fokusnya ke stokis, jadi nggak mikir teknis piye carane ya, karena semakin lama kita akan semakin gak enak di zona yang memperjuangkan terus gak arek mekah-mekah mingko peneh, gak arek mekah-mekah mingko peneh, kan kasihan ya, kasihan orang-orang yang sudah menunggu kita itu tadi. Terus pernah juga saya waktu itu ada tugas ngisi seminar KDI ya, karena waktu itu saya jadi stokis pun suami masih belum mensupport saya ngisi di seminar KDI ya. Waktu itu suami juga kerja, hari Sabtu saya paginya sekolah, malamnya itu dapat jadwal ngisi KDI ya. Suami malamnya juga ada jadwal touring karena dia komunitas anak motor ya kan. Waktu itu saya sudah bilang ya nanti malam aku balik kerja aku terke ya ning gone Purwodadi, aku touring dulu lah ya please ya, berharap diterke ya. Ternyata iya diterke ya. Diterke habis itu motornya mogok ya, karena kita berangkatnya habis maghrib, saya ngisinya kalau nggak salah jam 8 ya, motornya mogok dulu, neng pas tepat waktu kurang 5 menit jam saya ngisi, saya datang ke situ. Habis saya ngisi, tak kon ngenteni, maksudku tak kon ngenteni, baru kan aku balik. Dia nggak mau, udah pokoknya dia fokusnya ke touringnya ya, saya ditinggal, pulangnya biar mbak Grab ya, seperti itu. Jadi kalau kita itu gabung NASA nggak disupport sama suami itu biasa, kalau saya itu malah menjadi tantangan ya, biar caranya supaya ini bojoku ki mensupport aku ya, biar caranya supaya orang-orang terdekat kita itu oh ternyata ini toh yang kamu inginkan ya, karena memang banyak sekali orang-orang yang nggak percaya dengan 10 juta per bulan dari NASA ya, seperti itu. Makanya yuk kita itu harus bisa membuktikan. Yang mbakku dulu yang awalnya bilang Dek Titin itu sok sibuk, tak prospek 7 kali kayaknya nggak mau. Setelah aku jadi stokis gak usah tak prospek mbak, mereka datang sendiri ya, gitu loh enaknya. Jadi kalau kita sudah jadi stokis, yang awalnya kita ditolak, mereka melihat hasilnya, mereka yang datang kepada kita dan kayak gitu. Jadi enak banget ya kalau kita itu sudah membuktikan dan akhirnya mereka itu mau datang ke kita ya, seperti itu. Dah kiranya seperti itu. Nah jadi kita ya, jadi benar-benar kita itu memang harus punya motivasi kuat ya. Untuk apa sih kita gabung di NASA? Kalau kita nggak punya motivasi kuat, kita itu pasti ya santai, nggak punya target. Ya wis lah, saiki semangat nulis daftar nama. Habis itu ditolak belum kemenang. Jadi kayak kita layu sebelum berkembang dan itu merugikan diri kita sendiri. Padahal kita
sudah meninggalkan anak kita, misalkan kayak seperti ini, meninggalkan anak, meninggalkan suami. Saya waktu pernah KDI, pertama kali saya KDI di Jogja, saya itu ke Jogja, ke KDI itu pakai uang saya sendiri, rabat dari silver manager saya kan 1.200.000, itu ikut KDI waktu itu 800.000, sisanya tak kasihkan ibu untuk ngomong selama 3 hari, ya kan. Di situ saya ngajak dolen saya, dolenku ya ora tidit, ya tak talangi sih, budak-budaknya karena saya datang ke Purwodadi ke tempatnya Pak Omang jauh, ya kan, belum di spot suami, biar caranya aku golek bolo. Lah, boloku mabuk, aku mabuk, podo, aku ya mabuk, ngono-ngono gejel-gejelan bareng tenan. Ya podo mabuk, dia mabuk, aku mabuk gitu. Ya sama, itu juga menjadi salah satu, ternyata itu mah kita mabuk, mah kita apapun, kalau kita niatnya udah pengen, ya itu pasti nggak menjadi alasan lagi, udah rasanya pengen banget. Nah di situ saya meninggalkan anak selama 3 hari, itu rasanya juga luar biasa. Jadi gini, saya sudah meninggalkan anak selama 3 hari. Nek aku balik ora itu apa-apa, sing rugi sapa? Saya sendiri, keluarga saya, orang-orang yang sudah menunggu saya, ya kan. Nah di situ saya mau pokoknya ya itu tadi action dari yang awalnya SM, 3 bulan kemudian saya GM. Jadi udah nggak pakai logika, pokoknya ya anggar prospek aja, anggar nurut-nurut aja. Kita ajak downline melakukan hal yang sama, duplikasi jalan. Jadi kita bisa dapat apa yang kita fokuskan, ya. Jadi apa yang kita fokuskan ya memang harus kita lakukan. Jadi balance, imbang, ya, semuanya imbang dan mudah. Nah gitu. Jadi memang perlu motivasi supaya kita itu bisa mencapai target kita. Kalau yang lain bisa, kita juga harus bisa. Bahkan seperti Mbak Sofi ya, yang pengawas saja, dolen satu pabriknya nggak ada yang gabung, Mbak. Nah seperti itu saja nyatanya jaringannya berkembang luar biasa. Apalagi untuk teman-teman yang muda, sing ora sibuk, sing ora duwe kesibukan lebih, yang masih muda, berarti potensinya itu kan lebih, ya kan. Harusnya itu yang menjadikan kalian itu lebih semangat. Ya mumpung cek nom, mumpung urung diutang, mumpung itu harus dimanfaatkan dengan baik, jangan sampai nanti menyesal. Mungkin saya sendiri juga terkadang kenapa sih saya kenal NASA itu 2017, kenapa nggak tahun 2002 dulu ya, awal-awal NASA dibangun oleh gaya ini, ya seperti itu. Kalau mungkin saya gabungnya dari dulu, itu kan pasti member saya banyak, berpikirnya seperti itu ya, saking senengnya sama NASA, ternyata potensinya itu luar biasa ya. Yang mungkin bapak saya itu pegawai negeri, gajinya yang mungkin 5 juta itu sudah dianggap wow, karena ternyata di NASA itu 50 juta, 100 juta itu banyak yang bisa mendapatkan peluang seperti itu ya. Kenapa nggak kita perjuangkan? Saya kuliah dari 5 tahun saja, kuliah 5 tahun dengan gaji 300.000, itu pun juga harus punya channel kalau mau masuk di sekolah ya. Kalau nggak punya channel ya bisa masuk, itu saja dilakoni ya. Di sini kita cuma belajar seminggu sekali di home sharing, kita ikut pertemuan di seperti ini ya, kita dikasih peluang yang besar. Kenapa nggak kita perjuangkan? Panas, ditolak itu hal biasa ya. Yang terpenting kita itu terus bergerak, pasti nanti kita akan sampai ke tujuan ya, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oh, kalau di sekolah dasar itu kan guru kelas, jadi semua mapel masuk, semua mata pelajaran gitu. Iya tuh. Kalau awal-awal dulu saya gabungnya setiap ketemu orang, Mbak. Jadi kayak kita nggak sadar, misalkan kayak saya ikut senam ya kan, ikut senam itu kan ada orang yang ngeluh pegel, ada orang yang ngeluh jerawat, ada orang yang ngeluh bibirnya pucat. Udah secara refleks kita ngomongnya produk NASA, terus dibilangin, agar ketemu lagi promosi ya. Dan nanti aku sebenarnya aku nggak promosi, aku tuh menawarkan solusi. Nah dianya aja yang merasa dipromosiin. Udah, dianya awalnya menolak, awalnya gitu kan. Ternyata dari wegahnya itu dia ujung-ujung marah nih omah. Terus tak batin, ternyata dari setiap penolakan itu belum tentu nggak jadi closing. Itu ternyata jadi closing dan terus menerus nggak enaknya. Aku terus gitu. Terus besok lagi cari tempat senam lagi, tempat gitu terus aku. Pokoknya habis dari sekolah saya ke UPTD, terkadang tuh saya
apa ya, beler ya. Jadi saya ngajar itu agak beler jam istirahat. Saya itu muter ke sekolah-sekolah yang saya punya kenalan di situ. Jadi saya sambil bawa produk, etok-etok COD, padahal nggak COD. Etok-etok duit itu saya gelar, itu etok-etok duit COD, ternyata nggak duit COD, duit tabungannya anak-anak. Tak kasih KTA, tak foto, dan gitu. Pokoknya membuat story yang menyenangkan, membuat story yang menyenangkan seakan-akan jualan kita itu mudah dan laris. Dan itu memang betul. Jadi nggak kita selalu copy paste punyanya teman terus, pasti bosen karena hampir sama. Fotonya umumnya menang, story ini menang, artikelnya sama, tapi kita buat yang berbeda. Nah, terus kemudian saya itu punya kelebihan dari awal saya ke Bunasa. Ceritain kelebihannya ya. Saya itu senang nyetok, Mbak. Ya, jadi saya itu senang nyetok. Jadi kalau orang mungkin dapat pesanan kertas X1, saya pesannya 2 atau 3. Karena menurut saya kalau nggak nyetok, kalau ada orang beli menunggu itu terlalu lama. Tepatnya di Pak Umam. Kalau harus ambil satu kan sayang, ya kan? Nah, apalagi di sini keuntungannya banyak. Wong saya jualan hijab keuntungan 5.000 dikirimnya nggak eman-eman. Apalagi yang di sini keuntungannya itu banyak. Kenapa harus merasa ragu? Saya yakin kok setiap ada penawaran itu pasti ada permintaan. Kalau kita sering-sering jualan, pasti orang-orang juga sering beli ke kita karena produknya ready stock. Ya, jadi kita jangan merasa mau nak rapayu, ya rapayu tenang. Ya, seperti itu. Saya pernah awal-awal ke Bunasa itu 1 bulan, member saya kan baru 2. Saya itu datang ke rumahnya Pak Umam, tanya, Pak, kok rekrut member kok nggak mudah ya, susah waktu itu saya bilangnya. Pak, rekrut member kok susah ya, masuk 1 bulan gitu 2. Ya, Mbak Agustina saja bilangnya susah kok. Nah, terus akhirnya dijelaskan sama Pak Umam seperti itu ya. Awal saya ke Bunasa itu saya juga tutup poin Mas. Awal ke Bunasa karena ordernya Acai Plus ya. Terus tutup poin, habis itu kan dapat rabatnya kan di share di grup. Itu kayak berasa nama saya itu kan ada. Ya. Padahal akhir bulan nama saya itu ada di 3 baris paling bawah. Itu ada Agustina Hermawati N498987. Kayak berasa lulus ujian lah Mas, bener. Kayak lulus CPNS mungkin ya rasanya. Ya Allah, ono jenengku padahal aku gak anyar ya. Karena banyak banget kemana, kok jenengku rana, kok jenengku. Sedangkan jenengku ono ning kono nyoto Agustina Hermawati ya. Jadi kayak berasa wah, aku iso tutup poin ya. Alhamdulillah dari awal saya gabung sampai sekarang itu selalu tutup poin. Karena apa? The power of nyetok. Jadi jangan takut untuk nyetok, wes toh nyetoko. Saya yakin kalau jenengan punya produk di rumah, ora lek ndang payu, rasanya piye? Rasanya pokoknya kudu payu, kudu dadi duit. Ki NCX 600.000. Kudune iso dadi duit. Nah, piye carane ya tadi? Aku pas senam tak bawa, tak cangking. Pasti kan dia tanya, Mbak itu apa tuh? Iki kanggo iki, Mbak, kanggo iki, kanggo iki. Regane piro? Semene. Nah, lanang ya. Tapi habis itu dia japri. Tuh, uniknya tuh di situ. Meskipun banyak yang bilang mahal, meskipun banyak yang bilang alah maksa, tapi ternyata mereka itu sebenarnya kepo dan mau beli. Nah, tergantung kitanya. Saya yakin kalau semakin banyak omong, semakin banyak lambe, itu pasti juga semakin banyak closingan. Dan seperti itu aja. Jadi ngalir dengan sendirinya kalau kita itu mau praktek. Bedanya kalau kita ngandalkan produk di stokis, nge-posting lah, payu alhamdulillah, ora ada masalah. Akhirnya yo masalah, karena nak didit. Kadang sering banget dolan-dolan tuh gersah nak didit. Gampang solusinya, dadelan STM, dadelan Depro, dadelan Jojo X. Ya, seperti itu, gampang. Sebenarnya kita itu mau praktek. Nyatanya ya kan kemarin yang sudah pernah demo NSTM sebulan bisa dapat keuntungan 6 juta, 5 juta, 10 juta, dan itu nyata dan banyak, bukan cuma 1-2 yang membuktikan. Itu kan berarti kembali ke diri kita. Ya, kembali ke diri kita sebagai mitra NASA. Kalau kita mau hasil lebih, ya kita lakukan hal-hal yang lebih. Jangan berharap lebih, tapi kamu hanya berdoa. Kayak kita itu berdoa, ya Allah kayak 10 juta. Bisa nggak hanya berdoa? Nah, jadi bisa. Bohong. Nah, berdoa saja itu ya bohong tanpa usaha. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Enak Mas, jadi stokis Mas, ternyata ya bukan hanya penghasilan saja yang nambah, tubuh pun nambah. Enak pokoknya jadi stokis tuh enak banget. Jadi kayak kita kerja kerasnya di awal misalkan tadi ya sebelum jadi stokis 11 bulan itu kita ngoyo banget, bahkan kita itu rela
dimaki sama terkadang orang tua juga sebel sama kita karena kita kan sibuk seharian wis pagi dititipi anak dari pagi sampai sore, terkadang sampai malam. Saya itu kan terkadang homeschooling pulang sekolah sama nanti malam karena terkadang ada yang jadi karyawan bisanya malam. Oke, saya malam. Waktu itu saya pokoknya seneng dengan ketemu orang. Homesharing malam ya, di alun-alun Demak itu juga pernah ya, karena mereka bisanya di titik kumpulnya di situ ya, seperti itu. Jadi melihat waktu itu ya ikut pertemuan homesharingnya Pak Umam pertama kali di rumahnya Mbak Tari. Itu saya juga nggak tahu rumahnya Mbak Tari. Dari saya minggu pagi kan saya COD ya, jualan hijab di tempat umum gitu loh ya. Harusnya pulangnya jam 10, saya di situ pulang setengah 9, nggak tahu rumahnya Mbak Tari. Waktu itu juga belum ada map, nyasar sampai 4 kali DWA dan ora apa-apa karena dasarnya memang niatnya pengen ketemu Pak Umam, pengen ketemu teman-teman di NASA. Dari situ yang diterangkan Pak Umam itu ya saya nggak tahu materinya, mau tuyul-tuyul juga 10 juta per bulan gitu. Saya nggak tahu apa yang disampaikan sama Pak Umam, tapi saya di situ senang ketemu sama orang-orang. Saya kenalan. Besoknya janjian ketemuan lagi minggu depannya lagi. Udah kegiatannya seperti itu. Ternyata dari kegiatan yang awalnya kita nggak tahu tujuannya apa, kalau kita mau belajar, kalau kita mau tahu, mau kepo ya, kita itu ternyata bisa untuk belajar bisnis. Yang awalnya saya sama sekali nggak ada background bisnis, nggak ada sama sekali pengalaman MLM. Bahkan pernah saya ditanya downline, Mbak NASA itu MLM ya? Enggak, karena setahu saya itu MLM itu apa? Malam. Mbak NASA itu malam ya batinku? Enggak, NASA itu bisa dikerjakan siang kok Mbak, aku bilangnya gitu. Karena saking nggak taunya MLM, taunya itu saya sudah silver manager, itu baru tahu MLM, multi level marketing. Waktu itu juga singkatannya nggak ngerti, pokoknya ini network gitu aja. Udah, jadi nggak berpikir aku nak ditolak. Menurutku ditolak itu hal yang biasa, karena nyenengke ditolak orang tuh nyenengke ya. Makanya itu semakin banyak ditolak orang semakin pinter, semakin tahu strategi apa yang harus dilakukan. Kita kayak ngindo blendering pelem seperti itu. Kalau kita awalnya bandok nggak kena, terus awalnya blendering nggak kena, terus kita harus cari songge seperti itu ya. Jadi kita itu perlu strategi untuk mendapatkan prospek ya, untuk mendapatkan member. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Sudah jam 9. Ya cukup ya. Ya, jadi buat teman-teman di sini jangan mau rugi. Nanti ketika pulang ya harus praktek, harus action. Tadi benar kata Mbak Sofi ya, kita itu punya modal 2, mau dan mulai. Kalau kita hanya mau nggak mulai, ya nggak jalan-jalan. Terkadang itu memang banyak yang mau nggak Mbak jadi stokis, mau. Neng nggak jalan sekali 2 kali ditolak, lempem. Ya itu sayang. Ya makanya harus mulai terus konsisten. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Gustina, luar biasa banget. Mas Adi rasepur, gimana? Rasepur.